David, kalau singkong, kamu tahu singkong? Tahu, Bu. Makan bahan pokok orang Indonesia. Ya. Oke. Selain nasi, kita itu punya singkong. Kui, Cina tadi ya. Kui itu ubi ya maksudnya. Iya. Oke. Bahasa Jerman. Iya. Selain nasi, ada makanan-makanan karbohidrat yang dijadikan oleh orang Indonesia sebagai makanan pokok. Nah, kira-kira menurut kamu ubi atau singkong bisa nggak mengglobal? Bisa dibikin keripik. Bisa Bu kalau divariasikan. Kira-kira orang luar negeri tahu nggak sih keripik singkong? Dimodifikasi. Nggak tahu Bu. Oke, dengan cara dimodifikasi. Mungkin keripik singkong rasa barbecue. Iya Bu, dimodifikasi. Atau mau jadi nama-namanya agak-agak nama yang mendunia. Kalau misalkan cuma kulub singkong, kayaknya nggak akan sulit nggak bisa mendunianya. Oke, kita mengenal istilah globalisasi lokal. Jadi barangnya lokal tapi bisa mendunia. Oke, tadi salah satu contohnya bahan pokok yang asli Indonesia bisa nggak sih dimodifikasi menjadi global? Bisa. Ya, tadi dimodifikasinya dengan hal-hal yang sifatnya apa? Kekinian. Nah, kamu sering dengar nggak kata-kata kekinian? Sering kan? Apa sih yang masuk kekinian? Kekinian itu orang mungkin mencontoh yang ada di Eropa sana atau di Korea atau di Jepang. Kita adaptasi di Indonesia. Dan itu artinya kita apa? Plagiat kan? Mencontoh. Sebetulnya kita bisa punya ide kreatif untuk menjadikan sesuatu yang tadinya lokal bisa mengglobal. Tapi minimal kalian sudah punya pemahaman tentang globalisasi, sudah paham? Globalisasi itu apa? Paham? Apa? Ini yang sifatnya mendunia. Jadi kalau udah dikenal mendunia, itu artinya kita sudah masuk kepada globalisasi. Oke, globalisasi ini bisa positif, bisa negatif. Dengan penemuan teknologi tadi, apa sih yang tidak bisa kita dengar dari belahan dunia manapun kita bisa dengar kan? Iya. Gara-gara ada teknologi apa? Dulu mungkin orang berkomunikasi satu dengan yang lain luar daerah kita harus datang. Tapi sekarang bisa VC, video call. Dengan orang mana saja kan? Iya. Kamu punya teman di Prancis bisa teleponan video call hanya lewat smartphone. Jadi sudah tidak ada lagi batasan ruang dan waktu. Tempat sudah tidak ada lagi karena dengan adanya penemuan teknologi. Itu positif negatif? Positif kan? Kita nggak usah datang ke tempat yang jauh, tapi kita bisa bersilaturahmi hanya dengan sebuah alat teknologi. Oke, tapi ada negatifnya nggak? Banyak, ada. Banyak kok contohnya. Bikin males belajar, Bu. Oke, males belajar. Dengan adanya misalkan smartphone atau gadget ini membuat Bikin males belajar. malas belajar. Oke, ada lagi nggak kira-kira dampak negatif dari teknologi? Anissa? Tidak butuhnya. Main HP? Tidak tahu waktu. Oke, terus apa lagi? Oke, apa lagi kira-kira? Ya, Des? Penipuan. Bisa lewat teknologi gadget? Bisa. Contohnya kayak gimana, Des? Misalkan SMS gitu loh. Oh iya, betul. Di Sering SMS dapat. ya, Anda mendapatkan uang 100 juta. Padahal penipuan. Oke, ya. Silakan Nadia. Karena globalisasi teknologi kan kita bisa gampang mengakses sesuatu. Jadinya banyak banget orang yang mengakses sesuatu yang gak baik gitu Bu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kan kalau kita memanfaatkan teknologi itu dengan baik, kita pasti mencari informasi yang kita butuhin yang bermanfaat. Kalau misalkan dia bisa menyelewengkan, bisa aja dia mencari informasi-informasi yang tidak bermanfaat buat dirinya sendiri gitu. Oke, pornografi. Iya, pornografi Bu. Oke, ya itu salah satu dampak positif dan negatif dari sebuah teknologi. Kira-kira David bisa menyentuhkan yang lain, David? Bisa, Bu. Contoh apa, David? Contoh positif atau negatif? Dua-duanya boleh. Contoh positifnya kita bisa mengaji online gitu.
Bisa mengaji online, belajar online. ngaji online. Oke, terus apa lagi? Contoh negatifnya kita bisa maksiat online, Bu. Maksiat online. Video live ya? Iya, Bu, gitu, Bu. Oh, yes. Berbilang, yang Bu. Oke, buka-buka situs-situs Ya. yang penampilannya pornografi bisa. Oke, iya. Oke, terima kasih David. Oke, Ibu akan berikan gambaran contoh salah satu yang bisa dikategorikan ini negatif loh, gitu ya. Oke, gambar yang boleh ya silakan. Bisa dilihat? Ya bisa. Oke, kelihatan nggak gambarnya? Kalau yang gambar sebelah sini tentang apa? K-pop, K-pop. Oke, kalau yang ini? Oke, kira-kira ini globalisasi dalam sosial budaya yang positif atau negatif? Negatif positif. Ada positif ada negatif. Oke, angkat tangan yang memberikan komentar. Ya, Cindy, silakan. Menurut kamu sisi positifnya di mana, negatifnya di mana? Positif. Aku melihat dari penampilannya. Melihat dari penampilannya. Yang sebelah sini atau sebelah sini? Yang sebelah Sini. Oke, menurut kamu penampilannya bagaimana? lebih rapi gitu, lebih apa ya? Lebih rapi pakaiannya. Menurut kamu lebih rapi. Tapi bagaimana dengan rambutnya yang warna-warni? Kurang. Oke, tetap negatif. Kalau yang sebelah sini? Kalau kata Hidir laki banget. Tapi menurut kamu ini positif atau negatif? Negatif. Ada nggak sisi positifnya kira-kira? Ada, Bu. Hidir bilang ada sisi positif di mana dia? Ada. Kadang semua orang yang berpenampilan kayak gitu jahat juga. Oh, jadi jangan diluk Dianggap jangan hanya lihat penampilannya saja. Mungkin hatinya rinto gitu ya. Iya. Oke, tapi kalau dilihat secara penampilan, mungkin mereka yang rambutnya warna-warni atau yang ini kita bilang kelompok punk gitu ya. Seakan-akan image di masyarakat adalah negatif. Mungkin di satu sisi yang saya tahu pada kelompok mereka itu ada sisi solidaritas yang mungkin ya, mungkin bisa diambil sisi positifnya pada solidaritas mereka antar mereka sih ya, antar geng mereka. Tapi kalau hal-hal yang lainnya memang lebih banyak dampak efek negatif. Kalau positif di satu sisi penemuan teknologi, kita bisa tahu tentang K-pop gitu ya, populer gitu ya. Itu kan lewat teknologi kan? Oke, tapi di satu sisi, apakah semuanya bisa ditiru dari mereka? Enggak. Makanya kamu harus punya filter. Kamu harus bisa menyaring mana yang bisa kamu contoh, mana yang tidak. Jadi jangan ditelan bulat-bulat apa yang terjadi di belahan dunia manapun. Oke, kita harus sesuaikan dengan budaya kita. Kita orang timur, budayanya seperti apa? Sopan gitu ya, lebih ramah. Mungkin mereka penampilannya seperti ini terlihatnya sangar gitu ya, tidak sopan dan sebagainya. Oke, ini adalah globalisasi sosial dan budaya. Oke, kita lihat lagi. Ya, ini globalisasi apa? Gambar apa ini? Ini? Oke, dari dua gambar ini kira-kira ada dampak positif dan negatif? Ada. Siapa yang mau memberikan komentar? Alia, silakan. Itu kalau mobil mah bisa apa sih Bu? Menjadi transportasi nggak umum ya, transportasi pribadi bisa lebih cepat. Terus kalau dampak buruknya kebut-kebutan dipakai buat balapan liar kayak polusi ya. Oke. Menyebabkan polusi. Oke, kalau yang gadget gambar sebelahnya gimana? Yang gambar sebelahnya? Oke. Boleh yang lain? Boleh Pak Dia, silakan. Kalau dampak positifnya kita bisa mudah mendapatkan informasi. Ya. Kalau dampak negatifnya radiasi ponsel. Radiasi ponsel. Iya. Jadi hati-hati ya. Ada yang kemarin itu di daerah Cina, itu anak kecil usia 5 tahun matanya sampai tidak bisa kayak keluar gitu ya. Iya. Dia sudah tidak bisa melihat karena apa? Dari umur 1,5 tahun sudah diberikan ponsel. Ternyata radiasi ponsel itu sangat berbahaya. Makanya di Malaysia ada aturan anak usia 15 tahun itu tidak boleh pakai gadget. Nah,
Sementara kita kalau di sekolah, apalagi kemarin media online, harus membutuhkan mau nggak mau. Nah inilah plus dan minusnya. Harusnya orang tua dengan bijak mengontrol anak-anaknya dalam memakai gadget, karena tetap ada dampak buruk dari radiasi ponsel itu tersebut atau gadget tersebut. Oke, ada lagi yang mau komentar? Tadi Pak Dia bagus ya. Minda? Oke. Atau kamu sepakat dengan Pak Dia dan Alia? Sepakat, Bu. Sepakat. Pak Min, bagaimana komentarnya? Komentar saya tentang mobil tadi itu menyebabkan kemacetan. Untuk hal negatifnya ya, menyebabkan kemacetan. Terus untuk positifnya itu kita bisa berangkat, memudahkan kita untuk berangkat ke jarak yang jauh gitu. Oke. Iya, oke. Terima kasih Pak Mi. Ada yang lain? Hapso? Mau berkomentar? Cukup. Kamu sepakat dengan teman-teman tadi? Sepakat. Oke. Baik. Ada pertanyaan nggak tentang materi kita hari ini tentang globalisasi? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau begitu kita sekarang bagi kelompok, ya. Kalau ibu misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka yang satu gabung dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, dan 6 dengan 6. Bisa? Bisa. Oke, kita bagi kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, Fahmi. 2, Alia. 3, 4, 5, 6. 1, 2, Arif. 3, 4, 5, 6. Silakan 1 dengan 1, ayo pukul. 1 dengan 1. Aku 2. Oke, 1 dengan 1. Oke. Iya. Mana ada sih? Oke. Satu dengan 1, 2 dengan 2. Oke, kalian boleh bentuk lingkaran aja. Bentuk lingkaran. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3. Oke, 4. Oke, gabung ya. 5, 6. Oke, silakan 6 dengan 6. Oke, Oke. Ya, nggak apa-apa. Ada yang laki-lakinya saja? Perempuan saja enggak kan? Semuanya kombinasi perempuan saja. Oh, sedikit. Oke. Tugasnya silakan kamu diskusikan untuk kelompok 1 tentang globalisasi iptek, positif dan negatifnya. Dan contohnya misal apa ya? Gadget kah atau seluler? Oke, kelompok 2 mana? Oke, globalisasi dalam bidang sosial. Kelompok 3 mana? Globalisasi dalam bidang budaya. Kelompok 4, globalisasi dalam bidang tadi teknologi udah ya? Teknologi, sosial, budaya, politik. Kelompok 5, globalisasi dalam bidang ekonomi. Ada lagi? 6, globalisasi dalam bidang komunikasi. Oke. Silakan dibahas, ibu kasih waktu kalian 30 menit dari sekarang. Ibu ini nulis masing-masing. Iya. Nanti di berkelompok ya. Oke.